Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat iman sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya sampai sekarang sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai rahmatan lil alamin. Baik, perkenalkan nama saya Sulfadli, mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi pendidikan jasmani. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait ilmu gizi untuk sebagai syarat tugas akhir. Baik, langsung saja. Kebutuhan gizi. Apa itu gizi? Jadi, gizi adalah zat-zat yang terdapat dalam makanan dan dibutuhkan tubuh untuk tumbuh, berkembang, bergerak, berpikir, serta menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Jadi, kebutuhan gizi ini setiap orang berbeda-beda, dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, serta tingkat aktivitas fisik. Fungsi utama gizi ini adalah sumber energi untuk aktivitas tubuh, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, memelihara dan memperbaiki sel tubuh. Jadi, gizi ini juga mengatur proses metabolisme, menjaga sistem imun dan daya tahan tubuh. Jadi, gizi tidak hanya berfungsi untuk menghilangkan rasa lapar. Makanan yang kita konsumsi akan diolah oleh tubuh menjadi energi dan bahan pembangunan sel-sel tubuh. Oleh karena itu, kualitas makanan yang kita konsumsi sangat menentukan kondisi. Jadi, setiap orang memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Gizi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan. Sedangkan orang dewasa, anak-anak membutuhkan gizi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan. Sedangkan orang dewasa membutuhkan gizi untuk menjaga fungsi tubuh dan mendukung aktivitas sehari-hari. Seseorang yang aktif berolahraga tentu membutuhkan energi yang lebih dibandingkan orang yang jarang melakukan aktivitas fisik. Jadi, zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar sebagai sumber energi utama. Karbohidrat, sumber energi utama tubuh, terdapat pada nasi, jagung, kentang, gandum, dan umbi-umbian. Protein berfungsi membangun dan memperbaiki sel serta jaringan tubuh, terdapat pada daging, ikan, telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Adapun lemak berfungsi sebagai cadangan energi, pelindung organ tubuh, serta membantu penyerapan vitamin tertentu. Jadi, ketiga zat gizi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar utama tubuh.
dan protein berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan yang rusak. Sedangkan lemak menjadi sumber energi cadangan ketika tubuh membutuhkan energi. Jadi lemak dia ini sumber energi cadangan ketika tubuh membutuhkan energi tambahan. Misalnya ketika seseorang berolahraga, tubuh akan menggunakan karbohidrat terlebih dahulu. Jika aktivitas berlangsung lama, tubuh mulai menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi. Selanjutnya, zat gizi mikro. Zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi memiliki peran yang sangat penting bagi kesehatan tubuh, yaitu vitamin A menjaga kesehatan mata dan kulit, vitamin B membantu metabolisme energi, vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh, dan vitamin D membantu penyerapan kalsium. Dan mineral, kalsium membentuk tulang dan gigi, zat besi membentuk sel darah merah, yodium mendukung fungsi kelenjar tiroid, kalium dan natrium menjaga keseimbangan cairan tubuh. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, kekurangan vitamin dan mineral dapat menimbulkan berbagai masalah. Jadi dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan, sedangkan kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia yang membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Karena itu, konsumsi buah, sayur, dan makanan bergizi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral setiap hari. Adapun komponen penting lainnya, sekitar 60% berat tubuh manusia terdiri dari air. Disarankan minum sekitar 8 gelas atau sekitar 2 liter air per hari. Jadi manfaat air mengatur suhu tubuh, melancarkan metabolisme, mengangkut zat gizi ke seluruh tubuh, membantu membuang racun melalui urin. Jadi air berperan dalam hampir seluruh proses yang terjadi dalam tubuh. Tanpa air yang cukup, proses pencernaan, menyerap nutrisi, dan pengeluaran zat sisa metabolisme tidak dapat berjalan dengan optimal, tidak dapat berjalan dengan lancar. Maka kekurangan cairan atau dehidrasi dapat menyebabkan tubuh lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan kinerja organ tubuh. Yang selanjutnya, pedoman gizi seimbang. Komposisi makanan dalam satu kali makan menurut pedoman isi piringku itu 40% makanan pokok, 30% sayuran, 20% lauk pauk, 10% buah-buahan. Pedoman ini dibuat untuk membantu masyarakat mengatur pola makan yang sehat dan seimbang. Makan kenyang saja tidak cukup jika komposisi makanannya tidak seimbang. Sebagai contoh, satu piring yang berisi nasi, ikan, sayur, dan buah pepaya sudah lebih baik dibandingkan piring yang hanya berisi nasi dan lauk tanpa sayur maupun buah. Selanjutnya, kebutuhan energi berdasarkan usia. Kebutuhan energi berdasarkan usia. Jadi, kebutuhan energi setiap orang berbeda-beda sesuai usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas.
kebutuhan kalori harian. Untuk anak-anak sekitar 1,800 kilokalori untuk perempuan dan 1,850 kilokalori untuk laki-laki. Adapun untuk remaja sekitar 2,100 kilokalori dan untuk laki-laki 2,475 kilokalori. Dan dewasa sekitar 2,150 kilokalori untuk perempuan dan 2,575 kilokalori. Adapun untuk lansia, jadi lansia ini dia sekitar 1,850 untuk perempuan dan 2,225 kilokalori untuk laki-laki. Penjelasan ini sesuai pada umumnya. Di remaja membutuhkan energi lebih banyak karena sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. Orang dewasa membutuhkan energi untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedangkan pada lansia, kebutuhan energi cenderung menurun karena aktivitas fisik dan metabolismenya juga menurun. Selanjutnya, dampak gizi seimbang. Adanya kekurangan dan kelebihan gizi. Jadi, kekurangan gizi itu stunting, mudah lemas dan lesu, daya tahan tubuh menurun, anemia, gangguan perkembangan otak. Dan kelebihan gizi itu ada obesitas, penyakit jantung, diabetes tipe 2, hipertensi, gangguan sendi. Masalah gizi tidak hanya terjadi karena kekurangan makanan, tapi juga karena kelebihan makanan. Jadi kita tidak boleh kelebihan gizi dan tidak boleh juga kekurangan gizi. Jika kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Sebaliknya, kelebihan gizi dapat meningkatkan risiko penyakit kronis yang berbahaya bagi kesehatan. Karena itu, keseimbangan menjadi kunci utama dalam memenuhi kebutuhan gizi. Selanjutnya, adapun memenuhi kebutuhan gizi. Caranya itu variasikan makanan, cukupi kebutuhan cairan tubuh, atur porsi makanan dengan tepat, batasi gula, garam, dan lemak. Perbanyak konsumsi sayur dan buah. Lakukan aktivitas secara teratur. Jadi, memenuhi kebutuhan gizi tidak harus mahal. Banyak bahan makanan bergizi yang mudah ditemukan dan murah. Seperti ikan, telur, tempe, tahu, sayuran hijau, dan buah-buahan lokal. Kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang beragam agar tubuh memperoleh semua zat gizi yang dibutuhkan. Kesimpulannya, gizi merupakan kebutuhan dasar tubuh. Zat gizi makro, mikro, dan air bekerja sama menjaga fungsi tubuh. Adapun kesimpulan, pembahasan yang telah kita pelajari dapat dipahami bahwa gizi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap aktivitas yang kita lakukan, mulai dari belajar, bekerja, berolahraga, hingga beristirahat, memerlukan dukungan gizi yang cukup dan seimbang. Tubuh manusia ibarat sebuah mesin yang membutuhkan bahan bakar. Agar mesin ini dapat bekerja dengan baik. Jika bahan bakar yang diberikan tidak mencukupi atau justru kelebihan, maka kinerja tubuh akan terganggu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas makanan yang kita konsumsi.
Selain itu, kebutuhan gizi tidak dapat disamakan antara satu orang dengan orang lainnya. Kenapa? Karena faktor usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan tingkat aktivitas fisik akan mempengaruhi jumlah zat gizi yang dibutuhkan. Karena itu, kita perlu mengenali kebutuhan tubuh. Kita perlu mengenali tubuh kita, berapa gizi yang dibutuhkan dalam setiap hari. Penerapan pola makan seimbang juga tidak harus dilakukan secara rumit. Kita bisa memulainya dari langkah sederhana seperti memperbanyak konsumsi sayur dan buah, mengurangi makanan yang terlalu manis atau terlalu berlemak, serta membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Dengan menerapkan kebiasaan tersebut secara konsisten, kita tidak hanya menjaga kesehatan saat ini, tetapi juga mengurangi risiko berbagai penyakit di masa depan. Kesehatan yang baik akan membantu kita menjadi lebih produktif, lebih fokus dalam belajar, dan lebih optimal dalam menjalankan berbagai aktivitas setiap hari. Sebelum mengakhiri presentasi ini, mari kita renungkan bahwa kesehatan merupakan aset yang sangat berharga. Banyak orang baru menyadari pentingnya kesehatan ketika mereka sudah mulai mengalami gangguan kesehatan. Padahal menjaga kesehatan jauh lebih mudah dan lebih baik daripada mengobati penyakit yang sudah terjadi. Maka lebih baik mencegah sebelum terjadi. Pola hidup sehat tidak harus dimulai dengan perubahan. Tidak harus dimulai dengan perubahan yang besar. Langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten justru akan memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Misalnya, membiasakan sarapan, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, tidur yang cukup, dan meluangkan waktu untuk berolahraga. Sebagai pelajar mahasiswa, apalagi kita sebagai mahasiswa penjas, kesehatan yang baik akan membantu kita berpikir lebih jernih, memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga dan lingkungan sekitar. Mari jadikan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari yang baik. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat belajar dengan lebih baik, bekerja dengan lebih maksimal, berorganisasi dengan lebih aktif, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. Apalagi kita sebagai mahasiswa bertanggung jawab atas keadilan atau atas damainya masyarakat. Demikian materi tentang kebutuhan gizi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan mendorong kita semua untuk menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.